Pak Sinten? Toto. Pak Toto. Ya. Ini ada apa warga Sawangan di kantor Bupati? Ini warga menuntut Kades dan Kaur Keuangan untuk mundur dari jabatannya karena di situ warga menilai banyak kerja yang kurang transparan dan banyak dugaan pelanggaran-pelanggaran. Pelanggarannya seperti apa Pak? Pelanggarannya terpasang realisasi fisik dari prasasti dengan volume kadang tidak sesuai. Terus yang lain-lainnya, tapi persisnya saya ya nggak tahu persis ya, karena saya nggak ikut menangani atau berkecimpung tentang bangunan fisik di Desa Sawangan. Itu dari tahun kapan Pak? Ya itu mencuatnya kan akhir-akhir ini, maksudnya awal awal 2025 ya, itu terkuaknya di situ. Terus terjadinya pelanggaran itu ya apa dari tahun berapanya saya nggak tahu persis juga sih. Itu seperti itu. Oke. Terus ini aksi dari Sawangan berapa orang Pak? Ya kurang lebih mungkin ada 100 orang mungkin, kurang lebihnya itu. Oke. Aksi yang lainnya mungkin Pak ada yang dilakukan oleh warga untuk menuntut apa namanya? Ya sebenarnya kalau Kades sudah legowo mundur karena dinilai kinerjanya itu kurang transparan dan warga menilai merugikan warga. Sebenarnya itu dari awal warga sudah berniat untuk memediasi atau berembuk secara kekeluargaan. Cuman dari pihak pemerintah desa atau Kades itu selalu menghindar dan selalu nggak ada responnya. Jadi bisa dinilai selama ini memang nggak ada etika baik dari pihak Kades. Gitu. Untuk kantor Desa Sawangan sendiri kemarin kan disegel sama warga. Ya benar. Udah apik belum? Udah, itu siang sorenya disegel, terus malamnya kan didatangin dari Satpol PP untuk dibukanya. Terus di situ dimediasi sama perwakilan warga Desa Sawangan di Polsek Bidoro dan ada kesepakatan sebelum hari Senin itu jangan dibuka dulu lah. Ternyata hari Senin pagi perangkat desa tetap ngantor biasa seperti biasa melayani masyarakat. Nah harapan Bapak? Ya harapan saya ke depan itu baik dari warga ataupun kami sebagai perangkat desa, kami menghendaki adanya keadilan. Artinya jangan ada pihak yang dirugikan. Itu aja sebenarnya. Pak, kalau nilai korupsinya tahu nggak Pak berapa? Oh saya nggak tahu belum itu ya? kalau nilainya karena ini berapa. belum dilaporkan ke itu, pihak berwajib Pak? Itu saya kurang tahu persis sih kalau masalah itu ya. Soalnya kan gini Mas, air bersih Panci Mas bermasalah. Aturan dari sananya kan meteran kan gratis, itu dipungut biaya. Dipungut biaya ada yang 250, ada yang 350. Pemasangannya itu atau meterannya? Ya, per 1 titik meteran. Per 1 titik meteran. Rupiah itu? Ya. Terus sekarang air bersih yang dulu dibongkar paksa tanpa musyawarah sama warga. Ya. Terima sepiteng. Sepiteng kan dari sananya yang pihak pemakai kan harus siap pakai. Itu hanya didudukkan di tempat saya. Ya gimana cara makainya bingung saya ya nggak dipakai lah. Mangkrak lah bahasa. Mangkrak. Katanya dananya pihak itu 7 juta dari sananya per 1 titik. Padahal tiap bulan itu Pamsimas dari bayarnya berapa? Yang dulu itu 15.000. Ya kalau yang sekarang pakai meteran ya itu tinggal pemakaian. Rata-rata pemakaian bisa habis berapa Pak?
kayak ya 10 lah Pak. 20. Ada yang tapi itu tetap baik. Nah, saya selaku yang berada di pemerintah desa sendiri sebagai perangkat desa kan pernah terlapor, perangkat desa dilaporkan tidak berani masuk ke kantor dan kantor desa ditutup. Padahal itu semua laporan palsu. Jadi pasca audiensi terjadi itu laporan itu semua laporan palsu. Dan kami teman-teman perangkat desa sudah pernah dipanggil ke Polres terkait pelaporan itu, klarifikasi. Dan pelaporan itu setelah terjadi audiensi terjadi pengeroyokan, terus pengerusakan, pemerasan dan pengerusakan. Itu semua nggak terbukti. Kalau yang dimaksud pengeroyokan itu terjadi insiden pengeroyokan, korban pengeroyokan itu siapa, pelaku pengeroyokan itu siapa, itu juga nggak ada. Nggak ada sama sekali, ya. Terus yang lebih fatal lagi, dilaporkan kantor desa ditutup, perangkat desa nggak berani masuk ke kantor jam kerja seperti biasa. Itu juga semua laporan palsu semua. Terus terkait diri saya pas hari itu, pasca audiensi itu, nama saya tertulis dilaporkan bahwa saya ikut memfasilitasi audiensi, ikut menyusun kode dan lain sebagainya. Padahal hari itu aku pas lagi kontrol di Rumah Sakit Palang Biru. Jadi itu semua laporan palsu. Berarti intinya Bapak difitnah Pak? Ya itu, nama saya difitnah. Nah semua teman-teman waktu di BAP di Polres, ya pokoknya dari jam 9 sampai jam 2 siang, ya semua jawaban itu sama, orang mereka tetap kerja seperti biasa. Nggak ada ditutup kantor, nggak ada korban pengeroyok, pelang juga nggak ada. Dan nggak ada korban juga? Nggak ada korban sama sekali. Yang air bersih sekarang